Hai semua, perkenalkan nama saya Valeri. Saya mahasiswa dari Universitas Bunda Mulia semester 3. Pada video ini, saya akan membahas tentang tauco udang. Kemudian saya akan membahas tentang sejarah penyebaran bumbu dan rempah di Sumatera. Lalu saya akan membahas tentang karakteristik bumbu dan rempah. Dan yang terakhir adalah pewarna alami dari makanan yang saya pilih, yaitu adalah tauco udang. Nah, teman-teman, tauco udang ini berasal dari Sumatera Utara atau ibu kotanya adalah Medan. Kenapa saya membahas tauco udang? Karena biasanya kita mengolah udang itu seperti udang goreng tepung, udang rebus, udang mayones, udang saus padang, dan udang goreng mentega. Maka dari itu, saya akan mengajak teman-teman bagaimana sih cara membuat tauco udang. Nah, teman-teman, tauco udang itu cara membuatnya tidak sulit loh. Bahan yang digunakan dan cara pembuatannya juga mudah. Yuk kita lihat cara pembuatan dan bahannya apa saja. Nah, teman-teman, bahannya itu mudah banget. Jadi, yang pertama itu 500 gram udang yang sudah dicuci dan kulitnya dikupas. Lalu yang kedua itu adalah 3 siung bawang putih yang diiris, 8 siung bawang merah yang sudah diiris, 1 ruas jahe yang diiris, kemudian 100 gram cabai hijau yang diiris, lalu 4 sendok makan cabai merah yang digiling atau diulek, kemudian 2 ruas lengkuas yang digeprek dan 1 serai yang digeprek. Kemudian ada 4 sendok makan tauco, lalu 1 buah tomat yang dipotong menjadi 4 bagian, lalu minyak goreng untuk menumis, lalu 1 gelas air, kemudian garam dan gula secukupnya. Nah, cara pembuatannya itu mudah teman-teman. Yang pertama, kita masukkan minyak. Setelah minyak panas, kita masukkan bawang putih, bawang merah, dan juga jahe. Kita tumis hingga harum. Setelah itu, kita masukkan cabai merah yang sudah digiling, lengkuas, serta serai. Diaduk hingga cabainya sudah matang. Jika cabainya sudah matang, kita masukkan udang dan bumbu tauconya. Diaduk-aduk hingga udang berubah warna menjadi merah kekuning-kuningan. Setelah itu, masukkan cabai hijau yang sudah diiris, lalu diaduk kembali. Setelah itu, kita masukkan air 1 gelas dan tomat yang sudah dipotong menjadi 4 bagian, lalu kita aduk. Setelah itu kita tinggal tambahkan garam, gula, dan lada secukupnya. Nah, teman-teman, bahan dan cara pembuatannya sangat mudah kan? Apalagi bumbu tauconya. Bumbu tauconya kita bisa membeli sendiri dan juga kita bisa membuat sendiri teman-teman. Jadi membuat tauco udang ini sangat praktis. Nah, teman-teman, yang kedua kita akan membahas tentang sejarah penyebaran bumbu dan rempah di Sumatera. Karena saya membahas tentang tauco udang, saya mengambil bumbu dan rempah dari bahan masakan saya, yaitu tauco dan jahe. Yang pertama, saya akan membahas tauco. Nah, tauco ini berasal dari pedagang Tiongkok. Jadi, pedagang Tiongkok itu datang ke Indonesia. Setelah itu, ia menikah dengan seorang istri yang bernama Nyonya Tasma. Setelah mereka menikah, biasanya mereka makan sehari-harinya itu menggunakan bumbu tauco. Karena istri dari pedagang Tiongkok ini merasa bumbu tauconya enak untuk dijadikan masakan, maka dari itu Nyonya Tasma ini membuat satu toko, yaitu toko tauco. Nah, toko ini sampai sekarang masih ada loh teman-teman. Daerahnya berada di Cianjur. Nama tokonya ini adalah Tauco nomor 1 Cap Meong. Karena banyak penduduk yang membeli dan tertarik, makanya bumbu tauco ini tuh menyebar di berbagai daerah teman-teman. Salah satunya di Sumatera. Yang kedua, saya akan membahas tentang jahe. Kenapa sih saya membahas jahe? Karena jahe biasanya digunakan sebagai rempah untuk memasak. Nah, jahe ini berasal dari India sebagai rempah perdagangan. Pada waktu itu, masyarakat menggunakan jahe sebagai rempah pada masakan. Nah, masyarakat ini merasa jahe itu memiliki rasa yang pedas serta bisa menghangatkan tubuh.
Karena itu, jahe ini terkenal di kalangan masyarakat serta menyebar ke seluruh daerah. Salah satunya itu di Sumatera juga. Nah, di Sumatera sendiri ini, jahe sudah dipanen karena banyak digunakan untuk rempah pada masakan. Dan juga jahe ini bisa digunakan sebagai minuman teman-teman. Nah, seperti itu sejarah tentang bumbu dan rempah di Sumatera, yaitu tauco serta jahe. Kemudian saya akan membahas tentang karakteristik bumbu dan rempah. Nah, karakteristik bumbu dan rempah itu ada 4 teman-teman. Yang pertama, karakteristik bumbu kering serta utuh. Nah, bumbunya ini biasanya berbentuk bubuk. Biasa kalau disimpan itu bisa bertahan lama teman-teman. Contohnya garlic powder atau chili powder. Nah, yang kedua itu adalah karakteristik bumbu segar dan lumat. Arti kata lumat itu adalah dihaluskan. Jadi, bahan-bahannya atau bumbu biasanya dihaluskan seperti bawang putih, bawang merah, terus juga ada kacang, biasanya diulek teman-teman untuk jadikan bumbu. Lalu yang ketiga ada karakteristik bumbu segar dan diiris. Nah, biasanya bahan-bahan atau bumbu-bumbunya itu hanya dipotong saja teman-teman. Contohnya seperti bawang putih, bawang merah, jahe, serai juga bisa untuk dipotong. Biasanya karakteristik bumbu yang diiris ini untuk sambal matah atau sambal dabu-dabu. Lalu yang terakhir itu adalah karakteristik bumbu segar dan diparut. Yang biasa kita tahu contohnya adalah bawang putih. Bawang putih biasanya diparut. Biasanya diparut untuk difermentasi. Biasanya kalau difermentasi menggunakan bawang putih yang diparut, itu akan semakin baik dan bumbunya akan meresap pada daging yang difermentasi. Nah, teman-teman, karakteristik bumbu dan rempah juga bisa saya contohkan di bahan makanan yang saya sebutkan tadi. Di sini saya menggunakan karakteristik bumbu dan rempah itu ada 2. Yang pertama itu karakteristik lumat serta karakteristik diiris. Contoh karakteristik diiris itu adalah bawang putih, bawang merah, cabai hijau, jahe, serta tomat yang tadi dibagi menjadi 4. Lalu contoh yang lumat itu adalah cabai merah yang sudah digiling tadi, serta lengkuas dan serai yang digeprek. Kenapa geprek termasuk lumat? Karena dari bahan dasar serai itu adalah bentuknya kan keras ya teman-teman. Jadi harus digeprek untuk biar aromanya keluar teman-teman. Jadi itu termasuk dari karakteristik bumbu lumat. Nah teman-teman, bagaimana? Mudah bukan belajar tentang karakteristik bumbu dan rempah? Lalu saya akan membahas tentang pewarna alami dari makanan yang sudah saya bahas tadi, yaitu tauco udang. Nah, teman-teman, pewarna alami itu adalah dari zat tumbuhan maupun hewan. Contoh dari tumbuhan itu adalah dari batangnya, bisa juga dari bunga atau buahnya, serta juga dengan bijinya. Lalu kalau dari hewan itu contohnya adalah cumi. Kita bisa ambil pewarna dari tinta cumi ya teman-teman. Nah teman-teman, pewarna alami dari menu yang saya sebutin tadi yaitu adalah pewarna dari tauconya sendiri. Nah tauco ini itu terbuat dari biji kedelai kuning yang difermentasi. Karena difermentasi secara alami, makanya bisa disebut dengan pewarna alami. Terus bagaimana sih cara pembuatan tauco? Nah, tauco ini menggunakan bahan tepung beras, lalu tepung ketan, air garam, serta yang utama adalah biji kedelai kuning. Apakah makanan fermentasi itu baik untuk tubuh, Kak? Tentu saja baik. Manfaat dari makanan yang difermentasi itu adalah mengurangi lemak, melancarkan pencernaan, serta membuat tubuh menjadi kebal. Kenapa kebal? Karena kan makanan yang difermentasi ini memiliki bakteri
probiotik. Makanya itu kalau misalnya kita makan makanan yang sering difermentasi, tubuh kita itu bakal kebal dari bakteri-bakteri, teman-teman. Nah, teman-teman, mudah bukan belajar tentang masakan khas di Indonesia, serta karakteristik bumbu dan rempah dan pewarna alami, dan juga sejarah-sejarah penyebaran bumbu dan rempah. Kenapa sih kita harus belajar tentang ini semua, Kak? Nah, semakin banyak belajar, semakin kalian mendapatkan ilmu yang banyak juga. Kalian juga bisa mempraktekkan masak-masakan dari berbagai macam di Indonesia. Terus kedepannya juga kalian bisa untung. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalian saat sudah besar nanti atau sudah ahli dalam membuat berbagai jenis makanan di Indonesia, kalian bisa membuka satu toko atau usaha yang menunya itu berbagai makanan khas di Indonesia. Pasti banyak turis serta masyarakat yang tertarik untuk datang ke restoran kita, karena restoran kita memiliki berbagai menu, jadi mereka nggak usah harus pergi ke berbagai daerah untuk makan makanan atau kuliner di sana. Mereka sudah bisa makan langsung ke restoran kita karena restoran kita sudah memiliki berbagai menu, teman-teman. Nah, teman-teman, sekian dari video saya. Semoga video yang saya berikan bermanfaat dan memotivasi teman-teman untuk belajar lebih lagi tentang masakan di Indonesia. Terima kasih.